Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba sedikit menyampaikan materi tentang observasi pengembangan ekonomi syariah. Mata kuliah bakti profesi ekonomi syariah dengan dosen pengampu Bapak Ridwan. Ya, pembahasan pertama adalah perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi Islam sendiri belum begitu pesat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama ada sektor perbankan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran perbankan memang tidak pernah bisa luput. Bagaimana tidak, perbankan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Singkatnya, kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha sampai dengan peningkatan investasi. Di Indonesia sendiri, rasio aset perbankan terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB masih baru sebesar 55,01% berakhir 2019 lalu, menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Walau terlihat jumbo, faktanya posisi ini masih sangat jauh dibandingkan negara tangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang memiliki aset rasio perbankan PDB sudah sangat tinggi, bahkan menembus 110%. Pertumbuhan kredit perbankan pun sejatinya memang sudah menjadi fokus pemerintah saat ini, sebab secara umum dalam mencapai visi pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah perlu mendorong percepatan reformasi struktural, mengingat beberapa isu yang masih dihadapi antara lain rendahnya produktivitas nasional dan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu saya lanjutkan untuk pembahasan dari perkembangan ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu ada sektor pasar modal. Nah, sektor ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang termasuk makro ekonomi makro Indonesia. Nah, di sini sangat mungkin untuk diasumsikan ekonomi akan kembali normal pada tahun 2021 ini seiring dengan masuknya investasi. Nah, dalam RAPBN atau rancangan anggaran pemerintah dan belanja negara ini memperlihatkan bagaimana pemerintah itu dalam menyeimbangkan antara reformasi APBN dan stimulus ekonomi. Nah, hal ini terlihat dari asumsi PDB dan alokasi dari stimulus ke belanja infrastruktur. Ada yang perlu diamati ialah pada kurva COVID-19 yang berada di Indonesia seperti saat ini, itu memperlihatkan bahwa tanda-tandanya itu mendatar atau flattering. Nah, di saat ini pencapaian investasi atau pencapaian fiskalnya pada semester kedua ini tahun 2021 ini berjalan dengan lancar. Pemulihan ekonomi secara natural akan terjadi di tahun 2021 lagi pada tahun ini. Karena ini mulai menunjukkan pada masa-masa normal. Sehingga pemerintah ini dapat memfokuskan diri dengan rencana reformasi baik dari belanja infrastruktur dan hal lainnya. Di sini ada isu yang sedang ramai diperbincangkan tentang pasar modal ialah perubahan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral
yang kini tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Perubahan ini Bank Sentral akan memiliki peran lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai informasi, IHSG adalah cerminan pasar saham Indonesia yang menjadi acuan bagi investasi pasar modal seperti reksadana dan reksadana saham. Nah, lalu disarankan untuk investor itu memilih profil risiko yang tinggi yang memiliki tingkat toleransi risiko tinggi atau agresif. Selain itu, reksadana saham cocok untuk jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah, untuk sektor selanjutnya yaitu ada sektor asuransi. Ya. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS ini menilai bahwa COVID-19 ini merupakan masalah kesehatan yang membawa efek dominan hingga merambat ke masalah sosial dan ekonomi. Asuransi pun di sini pada umumnya dipandang sebagai kebutuhan tersier karena menilai bahwa terdapat peraturan perundangan yang menempatkan asuransi sebagai kebutuhan primer, tetapi hal tersebut tidak begitu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proteksinya. Di sini dijabarkan bahwa jumlah pemegang di Indonesia sekitar 20% dari jumlah penduduk. Nah, lalu yang terakhir yaitu keempat, ada sektor mikro. Di sini perkembangannya cukup menggembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal, Watanwil, atau BMT terus bertambah. Demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkannya. Sekarang ini dikembangkan produk yang keuangan mikro. Selain itu, semisal mikro insuransi dan industri keuangan. Industri keuangan ini bersifat syariah, yaitu salah satunya bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikroekonomi. Namun di sini lebih penting yaitu bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior atau kedermawaan, dan sebagainya. Pelaku bisnis, para pengusaha muslim ini pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, itu pemaparan dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa, NIM 209. Nah, di sini saya melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan dalam perkembangan ekonomi syariah era sekarang. Jika melihat kontradiksi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, maka sistem ekonomi Islam memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Sebab, dalam sistem ekonomi Islam dinilai lebih baik dengan beberapa prinsip dan karakteristik yang ia miliki. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam hanya mengambil hukum-hukum syara yang digali dari dalil-dalil syara sebagai pemecahnya. Menjadi harapan juga dari sistem ekonomi Islam ini yaitu agar tidak ada lagi monopoli dan tidak ada lagi usaha yang meraup keuntungan di atas normal, sehingga pada prinsipnya setiap transaksi didasarkan atas saling menguntungkan. Selain itu, jika ekonomi syariah diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan berpeluang mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam akan bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan ekonomi berbasis syariah berarti telah mendukung upaya pengembangan lembaga ekonomi umat Islam dan pemberdayaannya. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha dan proyek-proyek yang halal. Meskipun saat ini banyak perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, namun nyatanya ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada 5 problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Yang pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariat secara integratif.
Yang kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Yang ketiga, perangkat peraturan, kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional, masih belum memadai. Yang keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan konsulting dalam bidang ini. Sehingga sumber daya industri atau SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Dan yang terakhir, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Gerakan menghadapi tantangan akan berbagai problem tersebut ditambah dengan kondisi ekonomi bangsa yang masih terpuruk. Ketika itu ada keyakinan bersama di mana jika berbagai elemen penting dari umat tersebut bersinergi, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonomi Islam akan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata bagi pembangunan ekonomi bangsa yang sekian lama terpuruk dalam krisis moneter dan ekonomi. Kemudian, berkaitan dengan tantangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariat adalah di mana pada sistem kapitalis khususnya, di mana sistem kapitalis ini terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia. Bahkan banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis, walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi. Secara ekonomi dan politik, negara Islam itu masih dipandang belum kuat ya, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis. Dan di antara para ahli sendiri masih silang pendapat tentang pengertian sistem perekonomian Islam. Itulah dapat yang bisa saya sampaikan. Sekarang bisa dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yakni upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga konsistensi perkembangan ekonomi. Di sini upaya-upaya yang dapat dilakukan ada 3, yakni membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi, yang kedua mendorong sektor jasa dan perdagangan, yang ketiga memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan. Untuk yang pertama, membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi. Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi seperti sentra-sentra produksi, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, klaster industri, dan sebagainya. Yang kedua, mendorong sektor jasa dan perdagangan. Sektor ekonomi yang umumnya berkembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Yang ketiga, memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan. Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah, sedangkan pihak investor memerlukan adanya kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.